Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Ada beberapa klaim yang dikatakan tentang Kristus bahwa, ya, kita setuju bahwa dia melakukan mujizat, kita setuju bahwa dia membangkitkan orang mati, dan bahwa dia menyembuhkan orang sakit. Tetapi semua dengan izin Allah, dan bukan dengan kekuatan pribadinya. Tuhan tidak melakukan apapun yang bisa kita lakukan. Jika Anda bisa melakukan sesuatu, jangan berharap Tuhan melakukannya untuk Anda. Jangan menunggu Dia melakukannya untuk Anda. Dalam mujizat membangkitkan Lazarus dari kematian, bagaimana kemanusiaan Kristus yang sempurna dan keilahiannya muncul? Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam pelajaran kita di program panjang ini kita telah mencapai Injil Yohanes, pasal 11, hari ini kita akan mempelajari ayat-ayat dari 28 hingga 57. Untuk memulai izinkan saya menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Ayat. Juga hadirin di studio, selamat datang. Tuhan memberkati. Saudara Yosef, setiap hari Senin kita terbiasa membaca beberapa pesan yang kami terima dari pemirsa. Saya hanya akan membaca 3 pesan karena waktu kita singkat dan kemudian kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pasal yang penting ini. Sebuah pesan dari saudari Eman Samir di mana dia berkata, programnya lebih dari bagus. Ini membantu saya untuk memahami banyak hal yang sulit bagi saya untuk dimengerti. Terima kasih dan saya berdoa Tuhan melanjutkan dengan Anda sebagaimana ia mulai. Terima kasih saudari Eman, saya berharap Anda berdoa untuk kami agar Tuhan memberi kami kekuatan untuk melanjutkan pelayanan ini. Ada juga pesan dari saudara Adel Fati dari Malawi, Elminya, di mana dia berkata, semoga Tuhan menyertai Anda dan menghasilkan buah melalui Anda di semua bangsa sampai kedatangan Tuhan. Kami berdoa untukmu. Terima kasih atas doanya dan mohon terus doakan pelayanan ini. Ada pesan dari saudara bernama Fati, dia berkata, nama saya Fati. Mohon doakan saya sehingga Tuhan menyelamatkan dan menolong saya dari situasi saya saat ini. Doakan saya karena saya ingin lebih mengenal Kristus lagi. Kami menyambut Anda sebagai teman dan saudara, dan kami berjanji akan berdoa untuk Anda. Dan mari kita berdoa untuk Anda sekarang, sebelum kita memulai pelajaran ini. Saudara Yosef, dapatkah Anda tolong doakan Saudara Fati? Dia berkata, saya harap Anda berdoa untuk saya sehingga Tuhan akan menyelamatkan dan menolong saya dari situasi saya saat ini. Saya ingin mengenal Kristus lebih baik. Tuhan kita yang kaya dan penyayang, yang layak disembah, Engkau adalah Allah yang mendengar doa, kepadamu datang semua orang. Engkau telah membuka hati hamba-Mu, Fati, untuk menerima Engkau sebagai Tuhan, Allah, dan Penyelamat. Kami berdoa agar Engkau melanjutkan apa yang telah Engkau mulai dengannya dan dengan ribuan orang yang menonton program ini. Oh Tuhan, Engkau mampu dengan segala cara untuk menyelamatkan orang karena Engkau ingin semua orang diselamatkan dan sampai pada pengetahuan tentang kebenaran. Berkatilah ia dan setiap orang yang bertanya. Kami mohon rahmat dan berkat dari-Mu ya Tuhan. Bagi-Mu segala kemuliaan. Amin. Amin, amin. Saudara Yosef, izinkan saya membaca ayat-ayat dari ayat 28 sampai 44 dari pasal 11. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia,
Maka masyghullah hatinya ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelihkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak, sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyghullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Mohon komentar Anda tentang ayat-ayat yang baru saja saya baca. Saya melihat di dalamnya otoritas Allah yang besar dan menakjubkan. Alkitab memberitahu kita bahwa Marta memanggil adiknya secara diam-diam. Mengapa dia memanggil saudara perempuannya secara diam-diam? Dan mengatakan padanya bahwa guru telah datang dan dia memanggilnya. Mungkin karena salah satu dari dua alasan. Entah dia tidak ingin menempatkan kehidupan Kristus dalam bahaya, karena sebagian besar penghibur yang berasal dari Yerusalem, karena Betania dekat dengan Yerusalem dan dia tidak ingin menempatkan tuannya dalam bahaya. Kemungkinan kedua adalah mungkin dia ingin Maria bertemu Kristus dalam pertemuan pribadi. Tidak di tengah keramaian karena dia tahu bahwa adiknya membutuhkan pembicaraan pribadi dengan Kristus. Tidak di tengah keramaian dan akhirnya Maria karena kasih dan penghargaannya kepada Kristus begitu mendengar hal ini, dia berlari dengan cepat dan datang kepadanya. Orang-orang Yahudi yang ada di sana untuk menghibur mereka memperhatikan hal itu. Mereka memperhatikan bahwa Marta membisikkan sesuatu kepada saudara perempuannya dan bahwa saudara itu bangkit dan berlari. Jadi mereka mengatakan bahwa dia pasti akan pergi kuburan untuk menangis. Jadi mereka meninggalkan tempat itu dan mengejar Maria. Dia bertemu Kristus dan agenda Tuhan memang agar sebagian besar dari mereka yang hadir akan menyaksikan keajaiban besar dan unik ini, yang dianggap sebagai salah satu bukti terkuat yang Kristus berikan untuk membuktikan kelahiannya selama hidupnya. Jadi saya melihat otoritas Tuhan yang luar biasa. Bahkan ketika kita bermaksud akan suatu hal, maksud Tuhan adalah yang lainnya dan dia melaksanakan ceritanya dan kehendaknya bukan seperti yang kita pikirkan atau pemikiran kita terbatas. Luar biasa. Ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Ayat yang sangat pendek, Saudara Yosef. Maka menangislah Yesus. Sebelum saya mendengar tanggapan Anda, salah satu penyair berkata tentang ayat ini, sebuah bait yang indah. Dia berkata, "Hati saya telah ditangkap oleh cinta Sang Penebus yang mengampuni. Dia yang baik kepada yang terluka dan dia yang berduka karena manusia. Yang duduk di tepi sumur setelah lelah berpergian, dan yang menangis di dekat kuburan dan air matanya mengalir." Mohon ceritakan tentang hati Tuhan Yesus dalam peristiwa ini. Hati yang digambarkan dalam Perjanjian Lama dalam Yesaya 63 ayat 9 dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dia akan menyelamatkan, dia akan membangkitkan orang mati dari kuburnya. Tapi sebelum ia menunjukkan kuasanya, ia menunjukkan pada kita sesuatu yang lain, ia menunjukkan pada kita hatinya. Belas kasihan, kebaikan, dan cintanya. Yesus menangis. Dan ini mengingatkan saya pada kata-kata indah yang dikatakan Yesaya, dalam Yesaya pasal 53 ayat 4, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesalahan kita yang dipikulnya. Jika dia telah menanggung kesedihan manusia pada umumnya, apalagi ia menanggung kesedihannya yang dikasihinya. Apalagi ia membawa kesedihan salah satu muridnya, murid yang taat di sekolahnya seperti Maria, saudara perempuan Lazarus. Karakter unik yang tidak tertandingi. Penyanyi itu benar mengatakan bahwa Maria sendiri mendapatkan anugerah yang pasti
Air mata Maria sangat berharga bagi Yesus, begitu juga air mata orang lain yang menangis. Jadi Yesus menitikkan air mata. Yesus menangis artinya ia menitikkan air mata. Oh, betapa mengagumkan jika air mata Daud disimpan dalam botol milik Tuhan. Jadi di mana kita harus menyimpan air matanya Yesus yang menangis bersama dua sahabatnya dan berbagi kesedihan kita? Saudara Yosef, dapatkah Anda mengingatkan kami tentang saat-saat Yesus menangis dalam Injil? Saya dapat melihat 3 peristiwa utama. Ini adalah pertama kalinya dan kata yang digunakan di sini diterjemahkan secara akurat sebagai meneteskan air mata. Kedua kalinya dalam Lukas pasal 19, ketika Alkitab memberitahu kita bahwa Kristus saat memasuki Yerusalem di tempat yang disebut Jalan Kemenangan, dan saya lebih suka menyebutnya Jalan Menangis karena dia menangis saat masuk. Ia melihat kota dan menangis keras-keras. Ia menangis dengan suara nyaring. Dan sepertinya para murid tidak mendengar ia menangis dengan suara nyaring sebelumnya. Ketiga kalinya bukan hanya meneteskan air mata atau menangis dengan suara nyaring, tetapi dalam Ibrani pasal 5 kita membaca dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Sulit untuk melihat seseorang seperti Lazarus yang Dia kasihi dalam kubur dan melihat apa yang dilakukan kematian terhadap umat manusia. Jauh lebih sulit untuk melihat kota tercinta menolaknya dan tahu apa yang akan terjadi padanya sebagai akibat dari penolakan terhadapnya. Tetapi untuk ditinggalkan oleh Allah dan dijadikan berdosa padahal Dia adalah yang kudus, ini membutuhkan jeritan dan air mata dan kekuatan. Saya mohon izin untuk kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu setelah rehat dan selama rehat informasi kontak akan muncul di layar. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirimkan kepada kami akan dengan senang hati menjawabnya. Kami akan kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun menghina. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Apa kabar? Ada pertanyaan? Silahkan. Di sini kita temukan Tuhan Yesus berdoa sebelum Dia membangkitkan Lazarus. Ini berarti Dia mengambil otoritas dari Tuhan dan tidak membangkitkannya sendiri. Apakah ini benar? Ya, ini sering ditanyakan. Kristus tidak membangkitkan Lazarus dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan izin Allah dan buktinya ia berdoa di kuburan Lazarus. Bagaimana Anda menjawabnya? Pertama-tama dia tidak berdoa. Di mana tertulis bahwa dia berdoa? Dia mengucap syukur. Tapi di seluruh kisah menunjukkan bahwa Kristus pertama-tama mengetahui kematian Lazarus. Pada saat yang sama, ia meninggal dan dia berkata kepada para murid, "Aku akan membangkitkannya." Dan kemudian dia memberitahu mereka bahwa dia bahagia karena dia tidak ada di sana sehingga mereka bisa percaya. Hal pertama yang dia katakan adalah penyakit ini adalah untuk kemuliaan Allah, sehingga anak Allah dimuliakan melaluinya. Apakah kemuliaan anak Allah? Kita membacanya dalam Roma pasal 1, bahwa Kristus dinyatakan artinya terbukti menjadi anak Allah dan menurut Roh Kekudusan. Dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati atau dengan membangkitkan orang mati. Jadi ketika dia membangkitkan orang mati, ini adalah bukti tak terbantahkan yang tidak pernah dapat dikritik bahwa dia adalah anak Allah. Baik, tetapi Saudara Yosef, ada juga beberapa klaim yang mengatakan tentang Kristus bahwa, oke, kami setuju bahwa dia melakukan mujizat, kami setuju dia membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit. Tetapi atas izin Allah, bukan kekuatan pribadinya. Mohon beri beberapa peristiwa di mana Kristus melakukan mujizat dengan otoritas pribadinya pada saat yang sama bahkan tanpa berdoa atau mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagian besar mujizat yang dilakukan Kristus dilakukan untuk di waktu-waktu tertentu. Mereka tidak didahului dengan ucapan terima kasih seperti yang terjadi di sini sebagai contoh, di mana kita mendapati dia mengucap syukur ketika dia mengharik angin dan menenangkan laut dan angin langsung menurut, di mana kita menemukan ucapan terima kasih atau doa di sini. Sebaliknya, setelah dia menenangkan badai, dia berkata pada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Seolah dia ingin beritahu mereka, "Aku bersamamu." Bisakah laut menelan penciptanya? Dan hal yang sama dalam semua mujizat yang dilakukan Kristus, misalnya ketika dia membangkitkan putra janda Nain, apakah ini didahului dengan ucapan terima kasih atau doa? Di sini ucapan terima kasihnya adalah, "Karena engkau mengutusku dan aku mau." Dia berdoa bukan agar Tuhan berinya kekuatan untuk bangkitkan, tetapi
agar orang banyak itu percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Tuhan ketika dia berkata, angkatlah batu-batu itu, dia yang akan membangkitkan Lazarus dari kematian, mengapa dia memerintahkan mereka yang berdiri untuk memindahkan batu? Mengapa harus ada peran dari mereka? Sebagai prinsip, Tuhan tidak melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Jika Anda bisa melakukan sesuatu, jangan berharap atau menunggu Tuhan melakukannya untukmu. Jadi, dia meminta mereka untuk memindahkan batu itu, kemudian dia meminta mereka untuk membuka ikatannya. Dan biarkannya berjalan, tapi Tuhan, Engkau membangkitkannya dengan satu kata, memerintahkan pakaian lena, serbet, dan kain kafan untuk dibuka. Dan tentu jika dia memerintahkan untuk dibuka, tapi sebagai prinsip Tuhan tidak melakukannya. Mengapa? Karena Tuhan melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Tapi yang bisa saya lakukan, bukankah Tuhan memberi Anda tangan dan otak dan segalanya? Gunakanlah. Anda bertanggung jawab. Anda tidak pasif untuk menunggu sesuatu yang disediakan untuk Anda. Anda seharusnya berbuat. Tetapi ketika harus membangkitkan orang mati, tidak Tuhan, saya tidak bisa melakukan ini. Jadi saya minta Engkau untuk campur tangan untuk membangkitkan orang mati. Tapi untuk memindahkan batu, ini bisa saya lakukan. Melepaskan kafan, aku bisa melakukannya. Kedua tahap itu buka akses kehidupan bagi Lazarus, dan kemudian melepaskannya dan biarkan dia keluar. Saya ingin mendapatkan pelajaran spiritual dari hal menghidupkan kembali orang mati dalam dosa dan pelanggaran, dan kemudian pola pertumbuhan rohani mereka setelah itu. Biasanya dia yang benar-benar keluar dari kuburnya. Dalam banyak kasus, dia secara spiritual diikat dengan kain kafan dan kain lenan, dan jejak-jejak kehidupan lama masih ada padanya. Dan itu sebabnya Tuhan menginginkan orang-orang yang mengasihi dia, karena tentu saja mereka yang melepaskan Lazarus adalah sahabat dekatnya, seolah Tuhan ingin memakai kita untuk melepaskan ikatan orang-orang yang datang dari latar belakang, misalnya latar belakang kejahatan atau ketidaktahuan dan sebagainya. Kita seharusnya membantu mereka untuk dibebaskan dari perbudakan yang mengikat mereka sebelumnya. Tetapi kekuatan untuk menghidupkan kembali ini adalah pekerjaannya. Tidak ada yang bisa melakukannya selain Tuhan. Tapi kita bisa membantu orang lain untuk dibebaskan dari ikatan lama yang buruk yang mengikat mereka. Izinkan saya untuk membaca ayat-ayat mulai dari ayat 45 sampai akhir pasal. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat sebab orang itu membuat banyak mujizat? Apabila kita biarkan dia, maka semua orang percaya akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar yang pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada, memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Mohon pendapat Anda akan sikap dan reaksi orang-orang Yahudi terhadap keajaiban ini. Oke, di ayat pertama yang Anda baca ketika mereka melihat apa yang Yesus lakukan, mereka percaya kepadanya. Tetapi kata yang sama digunakan dalam ayat berikutnya, ayat 46. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu, yang berarti bahwa tindakannya satu tetapi reaksinya berbeda, dan ini memang demikian. Dan terjadi setiap saat kita memberitakan Injil. Tetapi hasil pemberitaan
tidak selalu sama. Terkadang hasilnya positif dan terkadang negatif. Orang-orang melihat mujizat yang dibuat oleh Kristus. Mujizat memiliki efek ganda. Beberapa orang percaya kepada Kristus dan beberapa pergi untuk memberitahu orang Farisi. Hati-hati, Kristus membuat bencana. Apa bencana yang dia buat? Dia membangkitkan seseorang dari kematian. Dan ini berarti bahwa orang-orang akan percaya padanya. Dan inilah yang tidak diinginkan oleh orang jahat itu, baik mereka maupun pemimpin mereka yang jahat. Tuduhan yang mereka berikan adalah jika kita membiarkannya, orang Romawi akan datang dan merebut kota itu dan mengambil alih. Di manakah orang Romawi pada waktu itu? Apa yang terjadi sebenarnya adalah akibat dari penolakan terhadap Kristus dan pembunuhannya. Orang Romawi yang sudah menjajah mereka datang, tapi mereka datang pada tahun 70 Masehi, yaitu setelah 40 tahun. Dan mereka menghancurkan Yerusalem dan menghancurkan Bait Allah dan bangsa itu tiada dan semuanya habis. Keadaan ini berlangsung selama 19 abad. Dan kepulangan mereka ke Israel sekarang hanyalah persiapan untuk penghakiman ilahi. Sesuai dengan nubuat dalam Zefanya 2 ayat 1. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum datang ke atasmu kemurukan Tuhan, yang berarti bahwa penghakiman akan datang. Jadi kembalinya mereka bukan untuk berkat tapi untuk penghakiman sampai mereka bertobat dan kemudian berkat akan datang. Jadi mereka ingin membunuh Kristus untuk membentengi diri melawan orang Romawi supaya mereka tidak datang dan merebut kota itu. Benar. Tetapi dengan membunuh Kristus mereka memutuskan bahwa orang Romawi akan datang dan menghancurkan kota itu. Tentu. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Dari ayat 49 sampai ayat yang ke-53, apakah maksudnya bahwa imam besar seorang nabi? Dan jika iya, bagaimana Yohanes bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi meskipun dia imam besar ketika Yesus ditangkap? Dan dia adalah orang yang menyarankan pembunuhannya seperti yang kita baca di dalam Matius 26. Dan apakah mati untuk bangsa? Berarti bahwa kematian penebusan Kristus adalah penebusan bagi orang-orang Yahudi saja? Atau untuk seluruh dunia seperti yang kita tahu sekarang? Saudara Yosef, mohon jelaskan bagian ini. Ya, bagian ini memberitahu kita 2 kali bahwa Kayafas adalah imam besar. Jadi ini adalah sesuatu yang Yohanes tidak lewatkan. Yohanes penulis Injil tahu bahwa dia adalah imam besar. Tapi apa masalahnya menjadi imam besar dan bernubuat? Apa masalahnya jika seorang peramal jahat bernubuat? Apa masalahnya jika juga seorang raja jahat bernubuat? Kita memiliki seorang nabi yang jahat, Bileam yang bernubuat. Dan kita memiliki raja yang jahat, Saul. Apakah Saul termasuk di antara para nabi juga? Dan di sini kita memiliki imam besar yang jahat dan imam besar bernubuat. Di manakah masalahnya? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat demi nama-Mu? Aku akan berterus terang, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mereka jahat namun mereka bernubuat. Ini adalah kewenangan Roh Allah. Dia bisa menggunakan orang jahat dan dia bisa menggunakan keledai. Dia memang menggunakan keledai sebelumnya. Dia menggunakan Keledai Bileam untuk menegur Bileam yang jahat. Jadi Tuhan dapat menggunakan siapapun yang dia ingin gunakan dengan cara yang dia inginkan dan kapanpun dia mau. Dia punya otoritas penuh di surga dan di bumi dan tidak ada yang bisa berkata padanya apa yang sedang engkau lakukan. Dan tidak ada yang bisa membuatnya membalikan kembali tangannya. Adapun bernubuat bahwa Kristus akan mati untuk bangsa. Jika kita melanjutkan ayat dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Jadi Kristus mati untuk seluruh bangsa. Tentu saja dia mati untuk bangsanya, tapi tidak untuk bangsanya saja. Dan saya menambahkan dari sisi saya, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa bukan untuk bangsa secara khusus dan terutama karena bangsa ini tidak diberkati sampai sekarang, tapi jutaan negara di seluruh dunia telah mendapat manfaat dari kematian Kristus. Jadi bukan hanya untuk bangsanya, dan bukan untuk bangsa di prioritas utama, dia mati untuk bangsanya tentu saja. Dan mati untuk anak-anak Allah yang tercerai-berai untuk menyatukan mereka dan menjadikan mereka satu. dan jadikan mereka satu. Jadi itu bukan promosi dari kepribadian Kayafas, namun Tuhan menggunakan otoritasnya untuk meletakkan kata-kata di mulutnya. Saudara-saudara Yusuf melakukan apa yang mereka bisa untuk Yusuf dengan niat jahat. Tetapi Tuhan yang mengendalikan saudara Yusuf yang jahat ketika mereka menjualnya. Jadi Yusuf berkata kepada mereka, bukan kamu yang menjual aku,
tapi Tuhan mengutus aku sebelum kamu. Mereka bermaksud jahat, sama seperti orang jahat ini bermaksud jahat, dan sebagaimana saudara Marko menanyakan bahwa Kayafas memberitakan agar Yesus dipukuli dan dia menderanya. Tetapi dia berbicara karena dipakai oleh Roh Kudus dan apa yang dikatakan benar 100%. Baik, izinkan saya untuk beralih ke hadirin di studio untuk menyimpulkan episode ini. Kami memiliki 3 pertanyaan yang tidak banyak untukmu. Tapi kita akan mencoba meninjau episode ini. Pertanyaan pertama, ketika Yesus menangis, apakah tangisan ini karena dia tidak mampu dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun, atau apakah itu jenis tangisan lain? Tidak, itu bukan menangis karena dia tidak mampu. Buktinya bahwa Tuhan Yesus tepat setelah itu membangkitkan Lazarus, tetapi sebelum dia mengungkapkan kuasanya, Tuhan Yesus tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi dia menunjukkan orang percaya bahwa dia dapat bersimpati dengannya dan berbagi kesedihannya dalam kesulitan. Setelah itu ia menyelamatkannya, jadi pada saat itu ia menunjukkan hatinya yang baik dan penuh Tapi kasih. apakah dia di sini manusia atau Tuhan? Dia menangis sebagai manusia dan membangkitkan orang mati sebagai Tuhan. Tepat. Kristus berdoa sebelum dia membangkitkan Lazarus. Apakah ini berarti dia membangkitkannya dengan izin Allah, bukan dengan kekuatannya sendiri? Artinya apakah dia meminta bantuan Allah untuk membangkitkannya? Dia tidak berdoa, tetapi dia hanya mengucap syukur. Dan dia berdoa agar Allah dimuliakan supaya orang banyak itu percaya kepadanya. Kita juga mengetahui bahwa dia tahu kapan waktu kematian Lazarus. Benar. Apakah Kayafas imam besar dalam dirinya, dalam kepribadiannya adalah seorang nabi sejati ketika dia mengatakan adalah baik satu orang mati untuk bangsa? Dia adalah imam besar yang jahat dan Tuhan menaruh kata-kata nubuat di mulutnya. Karena Tuhan dalam otoritasnya dapat menggunakan siapapun pada waktu yang ia inginkan. Benar, terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan lanjutkan studi ini bersama di episode mendatang dalam rencananya. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Kita akan lanjutkan di episode mendatang sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan memberkati. Pertanyaan episode hari ini, dalam mujizat membangkitkan Lazarus, bagaimana kemanusiaan Kristus yang sempurna dan ketuhanannya muncul? Dalam mujizat membangkitkan Lazarus, bagaimana kemanusiaan Kristus yang sempurna dan keilahiannya muncul? Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Dalam peristiwa ini ada kehidupan baru, ada yang melayani dan ada yang beribadah mempersembahkan urapan. Apa yang dinyatakan hal ini? Tentang peran orang percaya dan gereja dalam menghormati Tuhan. Dalam suasana indah ini, rumah dipenuhi dengan bau urapan. Tetapi seorang penyusup, yaitu Yudas, datang dan mengganggu suasana. Mohon beritahu kami tentang karakter Yudas di bagian ini. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.